salam kebajikan. Saya Miftah Huljana selaku pembicara pertama, rekan di samping kanan saya Dwi Moko Agung selaku pembicara kedua, dan rekan di samping kiri saya Satya Jendol Dwi selaku pembicara ketiga. Dan pada kesempatan kali ini, kami sepakat dengan mosi perdebatan kita kali ini, yakni penggunaan e-voting dalam pemilu dan pilkada serentak. Sekian dan terima kasih. Lex prospicit, non respicit. Hukum memandang ke depan dan bukan ke belakang. Dewan Juri, pemilu dan pilkada merupakan sarana kedaulatan rakyat di mana rakyat dapat menggunakan hak konstitusionalnya baik dipilih maupun memilih. Sejak pemilu pertama hingga sekarang, Indonesia telah menerapkan dua pola pemberian suara, yakni yang pertama dengan cara mencoblos dan yang kedua dengan cara mencontreng. Dan e-voting merupakan perkembangan pola pemberian suara dengan menggunakan perangkat elektronik. Dan hal ini telah dianggap konstitusional setelah adanya putusan MK nomor 147/PUU angka Romawi 7 tahun 2009 yang menyatakan bahwasannya pemberlakuan e-voting dapat diterapkan dengan memperhatikan dua syarat kumulatif. Yang pertama adalah terpenuhinya asas luhur jurdil dan yang kedua adalah daerah yang telah siap baik sarana, prasarana, infrastruktur dan sebagainya. Keberpihakan kami terkait mosi perdebatan kita kali ini memiliki urgensi, yakni pemilu dan pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Hal ini berangkat dari keputusan Komisi 2 DPR RI yang bersepakat untuk menunda pembahasan daripada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Maka secara tidak langsung pemilu dan pilkada serentak akan dilaksanakan di tahun yang sama, yakni tahun 2024. Pun pemilu dan pilkada akan dilaksanakan dengan menggunakan e-voting, mengingat pemilu di tahun 2019 yang tentunya sangat meninggalkan luka yang mendalam bagi kita, banyaknya korban yang jatuh sakit, bahkan hingga meninggal dunia akibat sumber daya manusia yang telah bekerja berlebihan. Dewan Juri yang terhormat, keberpihakan kami terkait mosi perdebatan kita kali ini kami landasi dengan dua argumentasi, satu solusi dan satu rekomendasi. Argumentasi kami yang pertama adalah telah adanya instrumen hukum yang mengatur secara jelas terkait dengan penggunaan e-voting itu sendiri. Argumentasi kami kedua adalah dengan menggunakan e-voting dapat meningkatkan efisiensi serta efektivitas daripada pemilu dan pilkada baik dalam sarana pemungutan, perhitungan, serta rekapitulasi suara. Solusi kami adalah dengan membuat peraturan yang mengakomodir mekanisme secara jelas terkait penggunaan e-voting itu sendiri. Dan rekomendasi kami adalah dengan membuat peraturan Komisi Pemilihan Umum terkait dengan pemilu dan pilkada serentak. Berdasarkan runtutan argumentasi, kami sangat sepakat dengan adanya mosi perdebatan kita kali ini. Dewan Juri pun daripada pemberlakuan e-voting akan dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan sebagaimana syarat kumulatif yang diajukan oleh Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan hal inilah kami sepakat dengan adanya mosi perdebatan kita kali ini. Ketika kita diperhadapkan oleh dua pilihan yang baik, maka kita harus memilih yang paling minim resiko. Sekian dan terima kasih. Sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia, bahwa sejatinya negara Indonesia adalah negara hukum, maka sudah seyogyanya segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara haruslah berlandaskan hukum. Terima kasih. Melanjutkan ingin memperjelas bangunan argumentasi, Dewan Juri yang amat kami hormati, sebagaimana yang termaktub dalam pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mana menyatakan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Kemudian, dalam pasal 22E ayat 6 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu akan diatur dengan undang-undang. Ini berarti bahwa Undang-Undang Dasar tidak menspesifikkan sistem seperti apakah yang kemudian harus kita gunakan baik dalam pemilu maupun pilkada itu sendiri. Sehingga ini merupakan open legal policy atau kebijakan hukum terbuka. Dewan Juri, sebagaimana yang telah dipaparkan oleh pembicara pertama daripada tim kami tadi, bahwa kami bersepakat dengan mosi perdebatan kita kali ini ialah telah kami konstruksikan ke dalam dua gagasan berpikir. Yang pertama ialah bahwa sejatinya telah ada instrumen hukum yang jelas berkaitan dengan penggunaan e-voting dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak. Mari kita menilik bersama ke dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang.
yang mana dalam pasal 85 ayat 1b menyatakan bahwa pemilihan suara dapat dilakukan dengan cara memberi suara melalui peralatan pemilihan suara elektronik. Ini berarti bahwa undang-undang telah kemudian melegitimasi adanya penggunaan e-voting dalam pilkada itu sendiri. Maka sudah seyogyanya kita merealisasikan apa yang kemudian telah diamanatkan oleh undang-undang. Kemudian di dalam pasal 167 ayat 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum menyatakan yang pada pokoknya bahwa ketentuan lebih lanjut berkaitan dengan rincian penyelenggaraan pemilu dan pemberian suara akan kemudian diatur dengan PKPU atau Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Maka atas landasan itulah kami menawarkan untuk kemudian membuat suatu PKPU yang mana berisi terkait dengan rincian sistem e-voting yang akan kita gunakan serta mekanisme seperti apa yang akan kita gunakan dalam sistem e-voting di pemilu itu sendiri. Kemudian, gagasan berpikir kami yang kedua ialah bahwa sejatinya penggunaan e-voting dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi daripada pemilu dan pilkada serentak. Hal ini pun sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Direktur Eksekutif Center for Electoral Reform, yang mana menyatakan bahwa e-voting dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi daripada pemilu dan pilkada itu sendiri dibandingkan dengan pemilihan suara secara konvensional. Mari kita menilik bersama ke dalam manfaat-manfaat yang akan kita dapatkan ketika kita menggunakan sistem e-voting itu sendiri. Yang pertama ialah efisiennya proses pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara. Hal ini didasarkan pada waktu yang digunakan lebih cepat dan hasil yang keluar akan lebih akurat. Kemudian yang kedua ialah kita dapat meminimalisir anggaran. Sebagaimana dikatakan oleh Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan bahwa dalam rentang waktu tahun 2017 sampai 2019 anggaran yang digunakan untuk pemilu itu sendiri sebesar 25,59 triliun. Namun, jika kita menggunakan sistem e-voting dalam pemilu dan pilkada, maka anggaran yang akan digunakan hanya sebesar 1 triliun rupiah, yang mana juga akan dapat digunakan dalam jangka panjang. Kemudian manfaat yang ketiga ialah bahwa sejatinya akan terjaminnya transparansi. Hal ini didasarkan pada sistem yang akan digunakan, yakni sistem yang telah tersertifikasi secara real time dan otomatis yang akan dapat meminimalisir daripada kecurangan yang biasa terjadi di dalam proses pemilihan suara secara konvensional, serta dapat meminimalisir hasil perselisihan hasil pemilihan umum yang biasa diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Dan untuk lebih komprehensif dan holistik akan dielaborasi lebih lanjut oleh pembicara ketiga daripada tim kami. Terima kasih dan salam konstitusi. Equum et bonum, ex lex legum. Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Terima kasih. Berangkat dari pemaparan argumentasi oleh pembicara pertama dan pembicara kedua, saya selaku pembicara ketiga dari tim Pro menyatakan bahwa sekali lagi kami sangat sepakat dengan adanya mosi perdebatan kali ini berkenaan dengan penggunaan e-voting dalam pemilu dan pilkada serentak. Seperti yang kita ketahui, adanya wacana pemilihan menggunakan e-voting telah bergulir sejak lama. Namun, telah sejak lama pula telah menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Dan kami selaku tim Pro di sini hadir untuk menawarkan solusi serta rekomendasi disertai dengan mekanisme konkret guna menjawab kekhawatiran dari rekan-rekan serta dari masyarakat sekalian. Yang mana kami selaku tim Pro telah menyiapkan serta melakukan suatu studi komparasi yang kami harap ke depannya dapat menjadi rujukan bagi Indonesia untuk mengimplementasikan sistem e-voting dalam pemilihan umum baik skala nasional maupun skala lokal. Di mana studi komparasi yang kami laksanakan berfokus pada negara-negara di luar yang telah berhasil serta sukses menyelenggarakan pemilu berbasis e-voting yang mana dapat menjadi rujukan bagi Indonesia untuk menerapkannya. Studi komparasi pada kami lakukan yang pertama adalah pada negara Estonia, di mana di Estonia kami melihat bahwasannya mereka pertama kali menerapkan e-voting dalam pemilu dan pilkada di tahun 2005 dalam skala lokal dan mereka meningkatkannya pada tahun 2007 untuk skala nasional.
Hal ini dikarenakan adanya efisiensi serta efektivitas dan adanya cara untuk mengatasi kecurangan-kecurangan yang dilaksanakan dalam pemilu konvensional menjadi diminimalisir dalam pemilihan berbasis e-voting itu sendiri. Dan mekanisme serta metode yang mereka gunakan ialah menggunakan sistem scan ID card serta menggunakan sistem internet e-voting yang mampu mengakomodir warga negara mereka yang berada di luar wilayah Estonia sendiri. Negara kedua yang menjadi fokus studi komparasi kami dan menjadi rujukan Indonesia ke depannya ialah negara Filipina, di mana Filipina pertama kali melaksanakan pemilu berbasis e-voting pada tahun 2010. Dan untuk pertama kalinya, Filipina berhasil meningkatkan partisipasi publik dalam pesta politik mereka hingga 80%. Hal ini diperkuat dengan adanya pengakuan serta ketakjuban dunia akan keberhasilan Filipina dalam membentuk suatu sistem pemilihan menggunakan e-voting dengan baik, dikarenakan telah adanya kerjasama yang baik antara pemerintah, stakeholder, serta masyarakat bekerja sama secara sinergi sehingga menghasilkan suatu pemilihan yang berkualitas. Sejatinya, di Indonesia telah melaksanakan pemilihan berbasis e-voting pada tahun 2015, di mana Indonesia telah berhasil menyukseskan pemilihan kepala desa di hampir 1000 desa yang tersebar di seluruh Nusantara. Ini merupakan wujud nyata Indonesia dalam pengimplementasian sistem e-voting selaku sistem lebih modern dibandingkan pemilihan secara konvensional. Dan sudah saatnya kita negara Indonesia menerapkan sistem pemilihan e-voting untuk skala yang lebih luas dengan cakupan yang lebih besar baik skala lokal maupun skala nasional. Berdasarkan studi komparasi serta data secara sosiologis empiris yang telah kami paparkan, maka kami selaku tim Pro tentu mempunyai suatu solusi, rekomendasi disertai suatu mekanisme konkret yang mampu mengakomodir perdebatan kali ini hingga mencapai titik paripurna. Di mana solusi yang kami sampaikan ialah membuat suatu peraturan yang mampu mengakomodir adanya pelaksanaan pemilu serta pilkada serentak dengan sistem e-voting. Dan hasil dari solusi, maka kami merekomendasikan membuat PKPU atau Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mampu mengandung mekanisme muatan untuk pelaksanaan pemilihan menggunakan e-voting. Berdasarkan solusi serta rekomendasi, maka lahirlah suatu mekanisme, di mana mekanisme kami yang pertama ialah menyatukan sistem antara sistem Smart ID Card berbasis eKTP dengan sistem internet e-voting yang ada di negara luar sehingga kita kombinasikan. Yang kedua adalah memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk melihat secara sarana dan prasarana serta kesiapan infrastruktur secara total. Yang ketiga, memberikan hasil yang transparan, aktual, serta real time sehingga tidak adanya kecurangan serta meminimalisir terjadinya kecurangan di lapangan. Yang keempat, bagi daerah yang belum memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pemilihan dan pilkada menggunakan e-voting, maka sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020, maka akan melaksanakan pemilihan secara konvensional. Berdasarkan mekanisme yang kami sampaikan, sejatinya telah jelas, sudah saatnya Indonesia melaksanakan suatu pemilihan yang berkualitas, inovatif, dan juga modern dengan adanya e-voting sendiri. Akhir kata, adanya e-voting bukanlah suatu langkah mundur bagi demokrasi serta ada mengurangi hak demokrasi rakyat, namun merupakan suatu langkah inovatif untuk mendukung pemerintahan yang lebih baik, pemerintahan yang lebih baik didukung oleh masyarakat yang bekerja sama dalam hal melaksanakan pemilihan yang berkualitas, berkurangi korban jiwa, melaksanakan pemilu yang berkualitas, serta menghasilkan hasil yang baik bagi masyarakat merupakan tujuan kami dalam pemilihan menggunakan e-voting sendiri. Sekian dari kami, pemikir kritis, penutur santun, eksekutor bijak, dan salam konstitusi. Terima kasih. Errore humanum est culpae, in errore perseverare. Membuat kekeliruan itu manusiawi, namun tidak untuk mempertahankannya. Dewan juri di bawah kita pada penghujung perdebatan dan izinkanlah kami selaku pihak yang bersepakat untuk menaikkan satu tingkat lebih tinggi dan satu langkah lebih maju mosi perdebatan kita kali ini, yakni penggunaan e-voting dalam pemilu dan pilkada serentak. Dewan juri, keberpihakan kami terkait mosi ini telah kami bungkus dalam argumentasi yang komprehensif dan holistik, mulai dari instrumen hukum yang telah mengatur secara jelas terkait dengan pelaksanaan e-voting, mekanisme yang secara rampung, serta efektivitas dan efisiensi yang telah terjamin Dewan Juri. Maka, berdasarkan hal tersebut, sepatutnya kami pihak yang bersepakat dapat dimenangkan dalam mosi perdebatan kita kali ini. Telah habis kata untuk berargumentasi, teori untuk bernarasi, serta kami berharap daripada pihak tim kontra untuk bersepakat bersama kami mengenai mosi perdebatan kita kali ini. Sekian dan terima kasih.